Memasuki awal tahun 2022, harga telur ayam di pasaran Klaten terus mengalami penurunan. Beberapa sekolah menengah atas di Jawa Tengah sudah menerapkan pembelajaran tatap muka 100% dengan menaati protokol kesehatan secara ketat. Belasan anak jalanan yang meresahkan masyarakat sempat melawan saat ditangkap Satpol PP di sepanjang perkotaan Brebes. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pasar darurat di Terminal Bahu Rekso yang dipersiapkan untuk relokasi pedagang pasar Waleri yang terbakar saat ini belum banyak ditempati pedagang. Ya padahal kawasan pasar Waleri sudah ditutup total dan pedagang mengeluhkan sepi pembeli. Pedagang pasar Waleri yang direlokasi sebagian besar masih mempersiapkan lapak tempat jualannya. Pedagang yang sudah mulai berjualan sebagian besar pedagang sembako, pedagang sayuran, pedagang ikan, dan pedagang daging. Sedangkan kawasan pedagang pakaian yang mendapatkan tempat yang sudah berlantai justru belum ada tanda-tanda mulai buka. Royati, pedagang ikan, mengaku kondisi pasar masih sepi pengunjung sehingga sampai siang tengah hari dagangannya masih banyak. Ia mengaku padahal jika di pasar lama jam 11 dagangan sudah habis. Selain itu untuk lapak di pasar darurat juga masih semrawut dan sebagian baru diperbaiki meninggikan lantai. Royati menambahkan sepinya pembeli sebab di depan ada pedagang yang buka lapak secara ilegal sehingga pembeli memilih beli di halaman pasar. Ia mengatakan semestinya itu dibubarkan sebab dia tidak memiliki izin atau kartu kuning sehingga akan merugikan pedagang yang resmi. Soalnya kan baru jualan pertama Pak, masih sepi. Yang ramai itu yang jualan di depan. Ya ini aja jualan masih pada utuh semua. Oh gitu. Masih masuk semua Pak, yang di depan itu kan nggak punya surat Pak. Yang kita di sini kan yang punya surat resmi gitu. Masa yang punya surat resmi kok yang sepi gitu, nggak ada pengunjung. Soalnya pengunjungnya pada di luar semua. Nah, setelah sekian lama itu pindahan, tahun baru ini jualan pertama, libur 3 hari. Terus ya? Saya ini masih banyak, masih 3 loh, 3 termos Pak, masih penuh semua. Hal yang sama juga dialami pedagang lain, baik pedagang sayur, sembako maupun pedagang daging. Rata-rata barang yang dijual masih menumpuk di lapaknya karena pembeli sepi, sebab harus masuk pasar di bagian belakang sementara yang di depan sudah ada barang yang dicari. Wakil Ketua Paguyuban Pasar Waleri Bangkit Indra Joni mengatakan pihaknya sudah mengimbau kepada para pedagang untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan, namun untuk sementara masih mempersilahkan membuka di tempat yang menurutnya nyaman. Dari Paguyuban sendiri sudah mengimbau ke teman-teman pedagang untuk saat ini memang kita biarkan dulu berjualan senyaman mungkin dulu. Setelah ini berjalan normal, nanti akan kita tata ulang supaya semuanya bisa berjalan dengan nyaman, tertib, dan pengunjung pun juga nyaman dalam berbelanja. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto berharap para pedagang bisa menempati pasar darurat di Terminal Bahu Rekso sehingga kondisi pasar menjadi ramai pembeli. Ada beberapa saran masukan dari para pedagang, dimana kelihatannya antusiasmenya juga cukup baik. Yang pembelinya juga sudah mulai ramai, infonya dari paguyuban pedagang pagi sudah mulai ramai, antusiasmenya tinggi. Nah, ini kita dorong terus ke depan biar tetap baik. Bupati pun akan melakukan evaluasi terkait penertiban pedagang sehingga semuanya bisa berjualan di tempat yang sudah disediakan, bukan di luar terminal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Belasan anak jalanan yang meresahkan warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, khususnya di wilayah perkotaan, diamankan oleh Satpol PP setempat pada Senin siang. Yang mereka diamankan oleh petugas Satpol PP saat sedang tidur di tempat persinggahannya. Saat diamankan, mereka sempat melakukan perlawanan dengan petugas. Lantaran sering meresahkan warga di wilayah perkotaan di Kecamatan dan Kabupaten Brebes, sedikitnya 15 anak jalanan yang sering mengamen dan meminta-minta uang pada para pengendara yang berhenti di lampu merah dengan cara memaksa ditangkap Satpol PP. Kepala Satpol PP Brebes Supriyadi mengatakan, Satpol PP telah menurunkan tim skala besar untuk menyisir anak-anak jalanan yang berkeliaran di wilayah perkotaan Brebes. Hasilnya sedikitnya ada 15 anak pang yang berhasil diamankan oleh petugas Satpol PP. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Pemalang, Kendal, dan daerah lainnya.
Saat ini anak jalanan dari luar daerah langsung diminta pulang, sedangkan mereka yang merupakan warga Brebes masih diamankan di Satpol PP Brebes. Penyisiran keberadaan anak jalanan ini karena laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan mereka. Mereka biasanya sering berkumpul di emperan toko atau ruko, serta mengamen di beberapa lampu merah yang berada di wilayah kota Brebes. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang meminta-minta dengan cara memaksa. Ya, jadi pagi ini saya memang sudah bertekad dengan mengerahkan segala kekuatan yang saya miliki, Satpol PP, Linmas, dan Damkar, karena dengan pertimbangan personil mereka cukup banyak. Kita ini berarti yang keempat kali untuk mengamankan ataupun menertibkan anak pang atau anak jalanan yang ada di lampu merah pos polisi. Kemarin kita sempat melakukan ada perlawanan sehingga hari ini kekuatan penuh mereka kita tangkap dan saya akan bikin mereka itu jerah. Artinya mulai hari ini khusus orang yang ini saya pastikan tidak ada lagi nongkrong di lampu merah ataupun di pusat kota Brebes. Memang kita bisa melakukan tindak pidana ringan, kita bisa BAP, namun yang kita utamakan adalah pembinaan, tapi pembinaan dengan efek jerah. Setelah dilakukan pembinaan, belasan anak jalanan tersebut langsung didata. Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelanjutannya, sedangkan anak jalanan yang merupakan warga Brebes, pihaknya berkoordinasi dengan orang tua serta pemerintah desa, dan pemerintah desa diminta datang ke Satpol PP untuk menjemputnya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Sempat naik di kisaran Rp32.000 per kilogram, kini harga telur ayam di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berangsur-angsur turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Namun beberapa harga komoditas pangan lainnya justru mengalami kenaikan. Terpantau harga telur ayam di pasaran darurat Klaten beberapa hari terakhir mengalami penurunan. Jika sebelumnya di penghujung tahun 2021 sempat naik dan harganya Rp32.000 per kilogramnya, kini terus turun di harga Rp25.000 per kilogram. Namun beberapa komoditas pangan harganya justru mengalami kenaikan, seperti beras mengalami kenaikan sekitar Rp500 per kilogramnya dan harganya menjadi Rp10.000 per kilogram. Gula Jawa juga naik sekitar Rp1.000 per kilogramnya menjadi Rp14.000 per kilogram. Minyak juga mengalami kenaikan jika sebelumnya harga Rp17,5.000 per liter, kini menjadi Rp21.000 per liter. Menarik kacang tanah Ratiminda. Berapa? Dulunya 26, sekarang 28 sampai ada yang 30, yang super 30. Gula Jawa merangkak naik dikit, naik 1.000. Sekarang berapa? Kemarin 13, sekarang 14 per kilo. Tapi yang biasa, kalau yang wates asli itu sampai 24.000 per kilo. Minyak masih kisaran di atas 20. Diperkirakan harga komoditas pangan beberapa hari ke depan belum mengalami penurunan, mengingat kebutuhan warga masih tinggi karena banyak warga yang menggelar hajatan. Dari Klaten, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki.
ke Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki ana film-film ngene iku ya? iya filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Memasuki semester genap, pemerintah resmi menerapkan pembelajaran tatap muka sebanyak 100%. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepala daerah di masing-masing kota dan kabupaten untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. Sejumlah sekolah di Jawa Tengah sudah menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Meski belum mendapatkan laporan mengenai jumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua bupati dan wali kota melakukan kontrol dan memastikan protokol kesehatan secara ketat sehingga dapat berjalan dengan aman. Pada pelaksanaan PTM untuk sekolah tingkat SMA, seluruh kepala daerah diminta untuk melaporkan ke pemerintah provinsi. Gubernur Ganjar Pranowo juga mengingatkan kepada bupati atau wali kota agar PTM 100% tidak dilaksanakan di semua jenjang pendidikan, khususnya di tingkat TK dan SD atau anak usia 6-11 tahun yang belum divaksin. Kegiatan pelajaran tatap muka tidak diperbolehkan digelar 100%. Bisa mengingatkan pada kawan-kawan karena sudah ada yang melaksanakan PTM 100%. Sudah ada yang 100%. Hari ini saya minta untuk semua melapor karena ini hari pertama agar memastikan betul yang sudah masuk itu ya gurunya siswanya sudah divaksin. Yang kedua fasilitasnya mesti disiapkan betul dan kami mintakan hari ini agar mereka melaporkan yang level SMA, SMK, SLB ke provinsi, yang di tingkat bawahnya di kabupaten kota, dan kita minta untuk nanti diakumulasikan agar kita bisa melakukan kontrol. Jadi evaluasi kita hari ini itu. Pada kegiatan PTM 100%, Gubernur Jawa Tengah meminta dalam pelaksanaannya nanti penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah untuk diawasi secara ketat. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pelajaran tatap muka terbatas akan segera dilaksanakan di sekolah-sekolah di Kabupaten Pati. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa uji coba PTM terbatas bertahap 1 sampai dengan 4 berjalan dengan lancar.
Pelajaran tatap muka terbatas akan segera dilaksanakan di Kabupaten Pati. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Winarto saat ditemui di kantor PGRI Pati pada tempo hari. Pelaksanaan pelajaran tatap muka terbatas dikatakannya akan berjalan usai masa inkubasi 14 hari pasca libur Nataru di Kabupaten Pati. Ini berarti PTM terbatas di sekolah akan dimulai pada pertengahan bulan Januari 2022. Winarto mengungkapkan bahwa pada penentuan awal mulai pelajaran tatap muka terbatas, pihaknya merujuk pada SKB 4 Menteri seperti Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri. Selain itu, pihaknya menambahkan bahwa merujuk juga pada instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Gubernur, dan juga instruksi Bupati Pati. Dalam menyiapkan 4 rujukan tersebut, Disdikbud Pati mengatakan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan PTM terbatas. Pati mempertimbangkan bahwa masyarakat harus dilindungi, kesehatan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Oleh karena itu di Pati untuk PTM dilaksanakan bertahap. Uji coba pertama, uji coba kedua, ketiga, dan keempat ini sudah dilakukan, itu tidak ada masalah. Nah, rencana nanti apakah uji coba tahap kelima? Ada rencananya pasca Nataru. Kalau tidak ada gejolak yang tidak baik terkait dengan perkembangan penyebaran COVID-19, insya Allah setelah masa inkubasi Nataru akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Winarto menjelaskan bahwa PTM terbatas yang ia atur dalam hal ini merupakan tingkat PAUD sampai dengan SMP. Ia menambahkan bahwa tingkat SMA bukan lagi kewenangan Disdikbud Pati, melainkan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ditanya perihal jumlah siswa yang bisa masuk ke kelas, pihaknya menjelaskan bahwa pada intinya semua siswa berkesempatan dapat masuk ke sekolah, akan tetapi bergantian dengan sistem 50% masuk ke kelas dan 50% secara daring. 3 hari masuk, lah kalau yang separuh masuk, separuh daring. Besoknya yang tadi daring masuk, yang luring ganti yang daring. Tapi kalau muridnya banyak diatur shift semacam itu, tapi kalau muridnya sedikit bisa masuk semua. Sebab karena di kelas ini dibatasi separuh, kalau masuk semua, ini kan harus butuh kelas double jumlahnya, 2 kali lipat. Rata-rata sekolah tidak mampu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati mencatat setidaknya akan ada 49 SMP negeri dan 641 SD negeri di Pati yang akan segera melaksanakan PTM terbatas di Kabupaten Pati dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store.
Playstore Mas. Yo iku pokoke. Playstore apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Pati meminta kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Pati untuk menjaga wibawa pemerintah kabupaten, terkhusus wibawa pemerintah desa. Ya, permintaan tersebut merupakan tanggapan terkait viralnya 4 kepala desa karaoke di salah satu hotel pada masa PPKM. Terkait viralnya 4 kepala desa di Kabupaten Pati yang berkaraoke dengan sejumlah pemandu atau LC di salah satu hotel di Kabupaten Pati, turut menarik perhatian Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo. Ditemui usai menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah 59 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tersebut turut berkomentar mengenai 4 kades di Pati yang viral karaoke di salah satu hotel pada masa PPKM. Bambang Susilo secara tegas meminta kepada seluruh kepala desa untuk menahan diri di masa PPKM. Lebih lanjut, ia juga meminta kepada seluruh kepala desa untuk tetap menjaga marwah dan wibawa pemerintah Kabupaten Pati, utamanya pemerintah desa masing-masing. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada larangan secara khusus kepada para kepala desa untuk mencari hiburan, akan tetapi ia juga meminta para kades untuk tahu diri perihal jabatan mereka yang mana bisa menjadi contoh bagi warga yang dipimpinnya, terlebih saat ini Kabupaten Pati masih pada masa PPKM. Sahabat seluruh kades ya mohon agak menahan diri lah. Kalau cari hiburan kan nyanyi-nyanyi di yang terbuka, di kafe yang lain, itu nggak masalah ya. Jangan sampai viral, walaupun sebetulnya ya tidak ada larangan kita cari hiburan, tapi ya mestinya tahu diri lah ya, karena teman-teman kades itu kan sebagai contoh orang yang paling tua di desanya masing-masing kita. Terkait sanksinya Pak, barangkali coba nanti dikonfirmasi ya, karena ada sanksi pidana kan tidak ada ya. Sanksi administrasinya itu hanya sanksi administrasi. Jadi pemerintah kabupaten juga secara regulasi tidak berwenang terus kemudian memperhentikan kan tidak ada. Coba nanti dipelajari, dikonfirmasi ke tata pemerintahannya. Disinggung mengenai sanksi yang menanti 4 kades yang viral berkaraoke dengan pemandu wanita atau LC di salah satu hotel Kabupaten Pati tersebut, Bambang Susilo mengaku memasrahkan hal tersebut kepada tata pemerintahan Kabupaten Pati. Kedepan Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo berharap tidak ada lagi kasus demikian di Kabupaten Pati. Ia secara tegas meminta kepada para kepala desa untuk menahan diri dan juga menjaga marwah dan wibawa pemerintahan, sebab kepala desa lah yang menjadi contoh di masyarakat desa. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan.
Sampah ternyata bisa menjadi sarana pendidikan yang baik bagi santri Islamic Boarding School Sabilur Rasyad, Kendal, Jawa Tengah, yang mereka bisa memanfaatkan sampah dengan baik, bahkan bisa dijadikan sumber ilmu yang bisa digali dan bisa dikembangkan. Dengan sampah ini, santri di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, Kendal, Jawa Tengah bisa berkreasi hingga kemudian menyadari untuk peduli dengan sampah dan tidak mengotori lingkungan. Dengan kepedulian terhadap sampah inilah santri akan sayang dengan ciptaan Tuhan sehingga tidak akan merusaknya. Ketua Yayasan Pendidikan Amanah Sabilur Rasyad Susmiati mengatakan, program Pondok Pesantren Hijau ini berkomitmen dalam penanganan limbah domestik asrama, peternakan, dan limbah sekolah. Diharapkan seluruh sivitas di Sabilur Rasyad Islamic Boarding School dapat menerapkan reuse, reuse, dan recycle untuk mendukung pendidikan karakter santri. Bentuk dari kepedulian dan rasa cinta kepada lingkungan, santri diajarkan untuk mendaur ulang sampah plastik maupun lainnya sehingga mempunyai nilai tambah, seperti mengolah plastik menjadi bunga wali songo, atau juga memanfaatkan ember bekas cat bangunan untuk dijadikan tempat sampah. Jadi sampah itu tidak menjadi masalah, malah bagi anak-anak sekarang sumber ilmu yang bisa digali dan kemudian dia kembangkan, kemudian anak-anak juga berkreasi dan akhirnya menyadari bahwa dia harus membiasakan diri peduli terhadap sampah, tidak mengotori, dan yang itu akan tentunya merusak buminya Allah. Intinya anak-anak ini berarti dia menyadari kemudian sayang dengan apa yang diciptakan, jangan sampai merusak, dan ini yang ingin kita perjuangkan supaya anak-anak santri Sabilur Rasyad itu punya kepedulian, sekaligus ini bentuk wujud syukur nikmat kepada Allah yang telah memberikan bumi yang indah ini. Sementara Sekretaris Jurusan Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang Rusmadi mengatakan, pembentukan pesantren hijau baru kali pertama dilakukan di Sabilur Rasyad Islamic Boarding School. Pihaknya mengapresiasi yang sudah dilakukan pondok pesantren ini karena bukan hanya pendidikan saja tetapi juga kesalehan individu, sosial, dan lingkungan. Kita sangat mengapresiasi Sabilur Rasyad karena ini tidak hanya berbicara pendidikan dalam arti yang biasa saja, tetapi pendidikan yang ingin mengintegrasikan antara kesalahan individu, kesalahan sosial, dan kesalahan lingkungan. Nah, ini yang kemudian kami masuk. Kebetulan UIN Wali Songo itu kan juga bagian dari Green Campus, ya. Kita nomor 2 nasional. Dan ketika ada pihak-pihak lain yang justru ingin mengembangkan konsep-konsep green di masing-masing wilayahnya, kita kemudian support. Kira-kira begitu. Dijelaskan instrumen yang ada pada green pesantren belum didapatkan sehingga perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi supaya parameter green pesantren dapat dicapai. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.